Kita lanjutkan pertemuan ke-9 ini di video kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan dalam mencari atau menentukan kemonotonan atau kecekungan dari sebuah fungsi. Kemudian nanti kita juga akan gunakan untuk melihat titik balik dari sebuah fungsi dan juga nilai minimum dan nilai maksimum lokalnya. Kalau tadi di video pertama kita mencari titik-titik ekstrim, di mana titik-titik ekstrim ini bisa berupa titik ujung intervalnya, ujung bawah atau ujung atas, kemudian titik stasionernya, kemudian atau titik singular. Tadi cara menentukan nilai minimum dan nilai maksimum adalah mensubstitusikan titik-titik ekstrim tadi, titik ujung interval dan titik stasioner atau titik singular terhadap fungsinya. Kemudian dicari mana nilai yang menghasilkan nilai paling tinggi atau paling rendahnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kemonotonan dan kecekungan dari sebuah fungsi, juga nanti akan terlihat titik baliknya dan juga nilai minimum dan maksimum lokalnya. Nah, kemonotonan dan kecekungan. Jadi, misalkan kita memiliki sebuah fungsi f yang terdefinisi pada sebelah selang i, ini adalah interval, bisa terbuka, bisa tertutup, ataupun tidak satupun, maka kita dapat mengatakan bahwa f ini akan naik pada selang atau interval i jika untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2 dalam interval i itu adalah x lebih kecil dari x. Jika x1 lebih kecil dari x2, maksud saya maka fx1 itu pasti lebih kecil dari fx2-nya. Kemudian f ini turun pada selang i ketika x1 lebih kecil dari x2, maka fx1 lebih besar dari fx2-nya. Atau f ini adalah monoton murni pada i jika f naik pada selang i dan turun pada selang i. Monoton murni itu naik terus dan atau turun terus pada selang i-nya. Kemonotonan dan kecekungan. Kemonotonan itu melihat arahnya, tendensinya itu dia akan selalu naik ke atas atau turun ke bawah dan lain sebagainya. Sedangkan kecekungan itu adalah kurvanya itu arahnya ke atas, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Jadi kalau kemonotonan itu dapat dilihat di sini ya. Dia monotonnya, dia tendensi atau trennya selalu ke atas. Kalau cekung itu seperti ini. Ini dia cekung ke bawah. Sedangkan di titik sini dia berubah menjadi cekung ke atas. Sama untuk grafik-grafik, contoh grafik-grafik di sini. Jadi kalau di sini monotonnya dia naik, cekungnya bisa cekung ke bawah, cekung ke atas. Kemudian dia tendensinya dia turun, dia monotonnya turun. Jadi arahnya itu dia ke sini, ke bawah. Sedangkan yang ini dia tak turun, kemudian yang ini juga dia tak naik. Jadi ada titik-titik seperti ini ya. Kenapa dia tak disebut? Kenapa dia tidak disebut naik? Karena ada titik lurus di sini ya. Di sini juga kenapa dia disebut tak naik? Kalau yang ini tak turun maksud saya ya. Sedangkan yang di sini kenapa tak naik? Ya karena di sini sama ada titik seperti ini. Nah, untuk mencari atau menentukan apakah grafiknya dari sebuah fungsi itu dia monoton ke atas atau monoton ke bawah atau dia naik atau turun, kita dapat memanfaatkan turunan pertamanya. Kalau tadi turunan pertama disama dengankan 0 itu untuk mencari titik stasioner. Sekarang turunan pertamanya kita cari titik-titik yang nilainya lebih besar dari 0, maka nanti dia monoton ke atas. Tapi kalau nilainya titik-titiknya menghasilkan lebih kecil dari 0, maka dia monoton turun. Jadi kalau tadi turunan pertama ini disama dengankan 0 untuk mencari titik stasioner, saya ingatkan lagi di video pertama, sedangkan kalau untuk sekarang kita mencari dia apakah monoton ke atas atau dia monoton ke bawah. Dia naik atau dia turun. Nah, kalau naik itu artinya turunannya nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan kalau turun dia turunannya lebih kecil dari 0. Jadi harus dapat Anda bedakan ya. Kapan menggunakan disama dengankan 0 atau yang nilainya lebih besar itu monoton naik. Kalau nilainya lebih kecil dia monoton turun. Untuk turunan pertama. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki fungsi fx 2x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 12x ditambah dengan 7. Di sini carilah di mana pada selang mana sampai dengan mana dia naik, monoton naik atau monoton turun. Nah,
Langkah pertamanya, kita harus mencari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Turunan pertamanya dari fungsi fx-nya yang pertama, 2x pangkat 3, turunannya adalah 6x kuadrat. Kemudian minus 3x kuadrat, turunannya adalah minus 6x. Kemudian turunan dari minus 12x adalah minus 12. Kemudian turunan dari 7 adalah 0. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat setiap konstanta dari fungsi di sini ini bisa dibagi dengan 6. Artinya di sini 6-nya saya keluarkan. Jadi 6 x kuadrat dibagi dengan 6 adalah x kuadrat. Kemudian minus 6x dibagi 6 adalah minus x. Kemudian minus 12 dibagi 6 adalah minus 2. Selanjutnya, fungsi yang di dalam kurung ini kita faktorkan, dia memperoleh, ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, jadi tidak akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara memfaktorkannya. Nah, di sini kita dapat memperoleh x plus 1 dikalikan dengan x minus 2 adalah ini ya, coba Anda kalikan x kuadrat, kemudian yang ini kalikan minus 2x, ditambah dengan ini kalikan x, kemudian yang ini dikalikan minus 2, yaitu minus x kuadrat dikurangi dengan x dikurangi dengan 2. Nah, artinya kita akan memperoleh titik x minus 1 dan x sama dengan 2. Kemudian kita cari mana yang monoton atas, mana yang monoton bawah. Jadi mana yang menghasilkan nilai lebih dari 0, mana yang menghasilkan nilai lebih kecil dari 0 di titiknya. Nah, seperti yang sudah selalu saya bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi kita gambarkan. Kita memiliki titik minus 1 dan titik 2. Untuk mencari nilai atau interval mana yang menghasilkan nilai lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0, kita cari titik-titik di antara selang-selang ini. Yang pertama cari titik yang lebih kecil dari minus 1 misalnya di sini ya. Yang lebih kecil dari minus 1 misalnya adalah minus 2, substitusikan ke dalam fungsi turunannya. Minus 2 ini substitusikan, misalnya saya ambil di sini. Minus 2 substitusikan ke dalam fungsi di sini. Minus 2 ditambah dengan 1 adalah minus 1. Minus 2 dikurangi 2 adalah minus 4, kemudian minus kali minus adalah positif, sehingga dia menghasilkan nilai yang lebih dari 0. Kemudian cari titik di antara minus 1 sampai dengan 2 di sini. Minus 1 sampai dengan 2. Misalnya 0, saya ambil titik 0 di sini. Titik 0 ini substitusikan ke dalam turunannya. Turunannya sama saja ya ini, atau bisa ke sini juga sama saja, ini juga sama. 0 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 0 dikurangi 2 adalah minus hasilnya. Berarti dia menghasilkan nilai yang lebih kecil dari 0. Artinya dia ini harusnya turun ya, bukan naik. Ini harusnya turun. Salah. Ini harusnya turun. Jadi dia menghasilkan nilai lebih dari 0, berarti dia turun. Jadi untuk menggambarkan grafiknya ya, untuk membedakan, sebelum kita bahas titik selanjutnya, dia lebih dari 0 berarti dia naik, berarti dia nanti dari minus hingga sampai dengan minus 1 dia monoton ke atas. Kemudian dari minus 1 sampai dengan 2 katanya dia menghasilkan nilai yang negatif, yaitu lebih kecil dari 0, berarti dia nanti monoton turun. Kemudian cari satu titik yang lebih besar dari 2. Misalnya saya ambil titik 3 di sini. Kita ambil titik 3. 3 ini substitusikan ke dalam fungsinya. 3 ditambah dengan 1, ini menghasilkan nilai yang lebih dari 0. Berarti dia naik lagi ke atas. Jadi di selang minus hingga sampai dengan 1 dia monoton atas, tapi dari minus 1 sampai dengan 2 dia monoton turun, kemudian dari 2 sampai dengan hingga dia naik lagi ke atas. Maka dapat disimpulkan bahwa F naik pada selang minus hingga sampai dengan minus 1 dan naik lagi di 2 sampai dengan hingga. Kemudian dia akan turun di selang minus 1 sampai dengan 2.
Sampai sini paham ya? Jika ada yang masih kurang jelas, boleh tanyakan langsung melalui WA. Kemudian, selanjutnya, selain kita melihat apakah sebuah fungsi itu monoton naik atau monoton turun menggunakan turunan pertama, kita juga dapat melihat apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah dengan memanfaatkan turunan kedua. Nah, misalkan di sini adalah andaikan f ini fungsi f terdiferensiasikan pada selang terbuka I, kita mengatakan bahwa f dan grafiknya cekung ke atas pada I jika f aksen naik pada I. Dan kita mengatakan bahwa f cekung ke bawah pada I jika f aksen turun pada I. Tadi cekung itu di sini ini harusnya turunan kedua. Jadi F double aksen. Ini double aksen. Jadi cekung ke atas ketika F double aksennya naik. Kemudian cekung ke bawah jika F double aksennya turun. Nah, seperti ini. Jadi ketika F terdiferensiasikan dua kali, jadi turunan kedua, F double aksen, ketika F double aksennya turunan kedua dari Fx-nya lebih dari 0, maka dia cekung ke atas. Cekung ke atas. Tapi kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka dia cekung ke bawah. Nah, ini adalah cekung ke atas, arahnya ke atas cekungnya, kalau yang ini cekung ke bawah, arahnya ke bawah. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, kita memiliki fungsi fx 1/3x pangkat 3 dikurangi dengan x kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah 4 ini. Dia turun, naik, cekung ke atas, dan cekung ke bawahnya di mana katanya. Jadi, yang ditanyakannya adalah turun di mana, naik di mana, di selang mana, cekung ke atas di selang mana, dan cekung ke bawah di selang mana. Artinya kita harus mencari turunan pertama dan turunan kedua. Untuk menentukan dia apakah turun dan naik, kita memanfaatkan turunan pertama. Ini turunan pertama. Kemudian kalau cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita memanfaatkan turunan yang kedua. Artinya langkah pertamanya kita cari dulu turunan pertama dari sini. 1/3x pangkat 3 turunannya adalah x kuadrat. 3 dikalikan 1/3 adalah 1, 3 dikurangi 1 adalah 2. Kemudian turunan dari minus x kuadrat adalah minus 2x. Kemudian turunan dari minus 3x adalah minus 3. Dan turunan dari 4 adalah 0. Kemudian cari turunan keduanya. Turunan kedua itu adalah turunan pertama ini diturunkan lagi. X kuadrat turunkan yaitu 2x. Kemudian minus 2x diturunkan nilainya adalah minus 2. Kemudian minus 3 diturunkan nilainya adalah 0. Selanjutnya untuk memudahkan kita mencari apakah dia naik, dia turun, atau dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Persamaan di sini kita faktorkan. X kuadrat minus 2x dikurangi dengan 3. Faktornya adalah x minus 3 dikalikan dengan x plus 1. Sehingga kita memperoleh titik. Ini saya gambarkan di sini. Positif 3 dan maksud saya sebentar mohon maaf. Yang di sini adalah minus 1 dari sini. Kemudian dan positif 3 selanjutnya. Sama seperti tadi, cari nilai yang lebih kecil dari minus 1. Kemudian substitusikan apakah menghasilkan nilai yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, yang pertama untuk minus 1 kita ambil misalnya 0. 0 dikurangi dengan 3 adalah minus 3 dikalikan dengan positif, dia menghasilkan nilai yang lebih kecil dari 0. Berarti dia monoton turun. Kemudian cari nilai di antara minus 1 sampai dengan 3. Mohon maaf, yang lebih kecil dari minus 1 itu bukan 0 tetapi minus 2. Minus 2 substitusikan ke sini. Minus 2 dikurangi dengan minus 3 adalah minus 5. Kemudian minus 2 ditambah dengan 1 adalah minus. Berarti dia lebih besar dari 0. Menghasilkan nilai yang positif berarti dia monotonnya ke atas. Kemudian nilai di antara minus 1 sampai dengan 3 kita ambil 0. Tadi kalau 0 menghasilkan nilai lebih kecil dari 0 berarti dia monoton turun. Kemudian yang lebih besar dari 3 adalah 4. 4 substitusikan ke sini berarti dia menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0 atau positif. Berarti dia monoton naik. Kemudian untuk kecekungan, di sini ambil titik ini, berarti berada dalam 1 saja. Nilai yang lebih kecil dari 1, misalnya
ambil nilai yang lebih kecil dari 1 itu adalah 0, substitusikan, dia hasilnya adalah negatif ya. 2 dikalikan 0 dikurangi dengan minus 0 dikurangi 1 adalah minus, berarti lebih kecil dari 0. Kemudian yang lebih besar dari satunya dia lebih besar dari 0. Tadi untuk turunan kedua, kalau nilainya lebih kecil dari 0, maka dia cekung ke bawah. Tapi kalau dia yang lebih besar, berarti dia cekung ke bawah. Mohon maaf. Cekung ke bawah itu adalah seperti ini. Kemudian yang ini cekung ke atas. Jadi yang interval minus T hingga sampai dengan 1 dia cekung ke bawah, tapi 1 sampai dengan T hingga dia cekung ke atas. Nah, jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ini cek di mana naik, di mana turun. Kemudian turunan keduanya juga mana yang cekung ke atas dan mana yang cekung ke bawah. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Seperti ini. Jadi dia naik di interval minus T hingga sampai dengan minus 1. Kemudian naik juga 3 sampai dengan T hingga. Sebentar. Yang ini dia naik lagi di sini, naik di sini. Nah, ini. Kemudian dia turun pada selang minus 1 sampai dengan 3. Dan cekung ke atas pada selang minus maksud saya cekung ke atas itu yang ini ya. Tadi yang berwarna biru ini. 1 sampai dengan T hingga dan cekung ke bawah minus T hingga sampai dengan 1. Nah, itu adalah pemanfaatan dari turunan kedua untuk melihat monoton, maksud saya adalah kecekungan. Turunan pertama itu saya ingatkan lagi untuk kemonotonan, turunan kedua untuk kecekungan. Selanjutnya, karena tadi kan kita dapat lihat pada selang tertentu dia naik, kemudian pada selang tertentu lagi dia turun. Nah, makanya ada yang disebut sebagai titik balik. Jadi ketika kita memiliki f, fungsi f dia kontinu di C, kita sebut bahwa C, FC adalah suatu titik balik dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya. Nah, ini gambaran umum atau contoh dari sebuah titik balik. Jadi yang awalnya dia cekung ke bawah, kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi cekung ke atas. Maka titik yang di antara cekung bawah dan cekung atas ini disebut sebagai titik balik. Titik baliknya. Contohnya adalah seperti ini. Carilah semua titik balik untuk f 1/3x kuadrat 1/3x pangkat 2/3. Artinya kita harus mencari turunan pertama dulu dari sini, kemudian turunan pertama diturunkan yang diperoleh nilainya adalah minus 2/9 x pangkat 5/3. Ini paham ya turunan pertamanya, cari dulu. Ini kan sama dengan 1/3 x pangkat minus 2/3. Artinya 1/3 dikalikan minus 2/3, kemudian x pangkat minus 2/3 dikurangi dengan 1. Ini turunan pertama, f aksen. Jadi 1/3 yang ini berarti minus 2/9. X pangkat minus 2/3 dikurangi 1 adalah minus berapa? 5/9. Ini turunan pertama ya, bukan turunan kedua. Nanti yang di sini cari turunan keduanya, f double aksen x. Ini cari lagi turunan keduanya, berarti minus 2/9 dikalikan minus 5/9. Kemudian x pangkat minus 5/9 dikurangi dengan 1. Yang ini artinya positif 10/81 kalikan x pangkat minus 9 dan 5 minus 14/9. Nah, ini adalah turunan keduanya, ini adalah turunan pertama. Jadi yang ini sebenarnya adalah turunan pertama.
turunan pertama. Nah, dapat dilihat di sini yang ini dapat kita tuliskan adalah 10 per 81 X pangkat 14 per 9. Nah, di sini disebutkan bahwa turunan keduanya itu tidak pernah 0 dengan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 0 di sini? Karena nilai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat, kalau penyebut di sini menghasilkan nilai 0 di sini, maka nanti dia akan menghasilkan nilai yang tidak dapat didefinisikan. Nah, sehingga di sini dapat dilihat bahwa titik baliknya adalah 0 sampai dengan 2, dan karena F double aksennya lebih dari 0 untuk X lebih kecil dari 0, dan F double aksennya kurang dari 0 untuk X lebih besar dari 0. Paham maksudnya? Jadi Anda cari dulu nilai. Jadi kan di sini tidak boleh sama dengan 0. Jadi batasnya ini 0. Cari titik yang lebih kecil dari 0 ke sini berarti. Minus 1 misalnya. Minus 1 substitusikan ke sini. Minus 1 berarti 10 per 81. Hasilnya adalah positif. Betul tidak? Kemudian yang lebih besar dari 0 lebih besar dari 0, 1 misalnya, nilainya juga akan menghasilkan nilai yang positif. Berarti dia akan selalu naik ke atas. Keberapapun nilainya, dia akan selalu menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0. Jadi dia akan selalu cekung ke atas. Seperti ini. Oke, jadi dia seharusnya tidak memiliki titik balik ya, untuk contoh 6 ini. Kesalahannya adalah ini adalah turunan pertama, bukan turunan kedua. Seharusnya. Jadi turunan keduanya adalah minus 10 per 81 dikali X pangkat minus 14 per 9. Minus 5 per 9 dikurangi dengan 9 per 9 adalah minus 14 per 9. Nah, kemudian di sini lihat di sini ya. 10 per 81 itu positif, kemudian nilai di bawah akar ini juga akan selalu positif. Jadi itu adalah akar dari 9 dari X pangkat 14. 14 ini adalah sebuah genap. Jadi berapapun nilai X yang dipangkatkan genap, dia akan selalu menghasilkan nilai positif. Berarti di sini juga akan selalu bernilai positif, sehingga dia akan selalu naik ke atas dengan cekung ke atas. Jadi tidak ada titik balik seharusnya di sini. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum dan minimum lokal. Jadi untuk titik balik di sini ya, sekali lagi saya ulangi bahwa di contoh ini yang di slide itu ada kesalahan, seharusnya itu hanya baru turunan pertama, bukan turunan kedua, di mana turunan keduanya itu menghasilkan nilai yang selalu positif, sehingga dia akan selalu cekung ke atas, dan di sini dia akan selalu cekung ke atas, menghasilkan turunan keduanya itu selalu positif, sehingga dia tidak memiliki titik balik. Titik balik itu tadi kan titik di antara perubahan di antara cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, atau cekung ke bawah berubah menjadi cekung ke atas. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum dan minimum lokal. Jadi dari sebuah grafik itu tidak selalu hanya memiliki satu nilai maksimum dan satu nilai minimum.
Nilai maksimum dan minimum lokal itu adalah nilai-nilai yang diperoleh pada titik minimum dan titik maksimum dari sebuah fungsi yang kontinu terus-menerus. Jadi misalnya nilai maksimum ini jika ada dari suatu fungsi f pada himpunan asal S adalah nilai f terbesar dicapai pada keseluruhan himpunan S yang disebut sebagai nilai maksimum global atau nilai maksimum absolut dari f. Kemudian fungsi f dengan daerah asal S di dalam interval A sampai dengan B FA ini adalah nilai maksimum global. Jadi nilai maksimum global itu adalah nilai maksimum dari semua nilai maksimum lokal. Kemudian jika FC mungkin bukan nilai terbesar di antara di antara seluruhnya, tetapi paling sedikit titik tersebut lebih besar dibandingkan dengan sekitarnya, titik FC disebut sebagai maksimum lokal atau nilai maksimum relatif. Jadi, nilai maksimum global itu adalah nilai maksimum dari semua nilai maksimum lokal, sedangkan nilai maksimum lokal itu adalah nilai tertinggi dari nilai titik-titik di sekitarnya. Jadi, dalam interval-interval tertentu. Jadi, dapat dilihat di sini misalnya grafik ini adalah nilai maksimum global. Nilai maksimum global itu adalah nilai maksimum tertinggi. Ini saya beri tanda di sini, tertinggi dari semua nilai maksimum yang diperoleh pada titik-titik selanjutnya. Sedangkan maksimum lokal ini, yang ini, diperoleh dari nilai-nilai di sekitarnya. Jadi nilai di sekitarnya dari selang sini sampai sini. Kemudian dari selang sini sampai dengan sini. Kemudian dia juga sama yang ini. Nah, itu disebut sebagai maksimum lokal. Kemudian nilai minimum lokal dan minimum global juga pengertian sama. Jadi minimum global itu adalah nilai yang paling minimum dari semua minimum lokal. Kemudian nilai minimum lokalnya itu adalah nilai terendah dari titik-titik di sekitarnya. Jadi di sini kita andaikan lagi S adalah daerah asal dari sebuah fungsi f dan mengandung titik C, kita dapat mengatakan bahwa fc itu adalah suatu minimum lokal jika terdapat sebuah interval A sampai dengan B yang berisi C, sehingga fc ini adalah nilai maksimum dari f AB. AB ini adalah subsetnya, ingat, himpunan bagian dari S-nya. Jadi tidak dari seluruh daerah titik asal. Kalau dari seluruh daerah titik asal itu disebutnya sebagai maksimum global. Tapi kalau dari selang yang merupakan, jadi misalnya di sini ya, minus tahingga sampai dengan positif tahingga ini daerah asalnya. Kemudian di sini saya partisi. Ada wilayah dari minus 4, kemudian di sini 0, kemudian di sini misalnya 4, dan seterusnya. Nah, kemudian dia mencapai, misalnya saya beri selangnya adalah minus 4 sampai dengan 0. Nah, ini adalah subset dari daerah asalnya. Ini disebut sebagai subsetnya. Kemudian dia mencapai titik maksimum di dalam interval ini. Nah, itu disebut sebagai maksimum lokal. Kemudian minimum lokal juga sama. Jadi dia adalah nilai terendah dari interval yang merupakan subset dari daerah asalnya. Kemudian nilai ekstrim lokal itu adalah nilai minimum atau nilai maksimum lokal. Sama seperti tadi, hanya intervalnya saja yang merupakan subset dari daerah asal. Nah, contohnya seperti ini. Apakah FD maksimum dan apakah FV minimum? Pada A, B, di sini jawabannya ya, pada A, B, FD. Jadi, lihat di bawahnya ini ada selang A, E, C, D, U, T, V, B. Ini adalah nilai-nilai dari daerah asalnya. Kemudian di sini ditanyakan apakah FD maksimum? FD di sini. Yang ini apakah dia maksimum? Kemudian apakah FV dia minimum? Nah, pada selang A sampai dengan B, perhatikan di sini dari A sampai dengan B, FD tidak maksimum. Kenapa FD tidak maksimum? Karena dia lebih rendah dari titik ini. Tetapi kalau kita batasi daerahnya, yaitu subsetnya, dari C sampai dengan D, C sampai dengan U ya, maksud saya C sampai dengan U, maka dikatakan dia maksimum lokal. Yang ini. Jadi wilayahnya adalah yang berwarna kuning, maka titik D ini adalah maksimum lokal.
Kemudian FI pada TB dia minimum. Sama seperti tadi ya, ini adalah subsetnya. Pada selang T sampai dengan B, FI dia minimum. Tapi kalau dari selang A sampai dengan B, dia tidak minimum. Nah, pada selang A sampai dengan B, FT yang maksimum. Jadi yang maksimumnya adalah di T, katanya yang ini. Ini adalah maksimumnya dan minimum pada C. Titik terendah dari seluruh daerah asalnya adalah FC. Titik tertinggi dari seluruh daerah asalnya adalah FT. Yang ini. Jadi seperti itu adalah apa yang dimaksud dengan minimum dan maksimum lokal pada selang-selang bagian atau subset dari daerah asalnya. Contohnya seperti ini. Titik ujung, titik stasioner, dan titik singular adalah calon untuk tempat kemungkinan terjadinya ekstrem lokal. Sama seperti tadi ya. Jadi tanpa misalnya di sini tanpa nilai-nilai ekstrem lokal. Tanpa nilai-nilai ekstrem lokal. Jadi dia hanya memiliki satu titik maksimum dan minimum, walaupun di sini tidak ada nilai ekstrim ya. Kenapa? Karena dia monoton ke atas, kemudian cekungnya dia ke bawah, kemudian cekung ke atas. Nah, ini baru ada disebut dengan titik balik. Kemudian di sini tidak ada nilai minimum lokal, yang adanya ada nilai maksimum lokal. Kemudian nilai minimum lokal yang di sini. Kenapa disebut lokal? Karena di sini kan sebenarnya kurvanya belum selesai. Yang ini juga belum selesai. Nah, cara mencari minimum dan maksimum lokal itu sama seperti pada mencari nilai maksimum dan minimum di video sebelumnya. Jadi kita memanfaatkan turunan pertama, hanya selangnya saja yang berbeda. Selangnya adalah subset. Kalau di sini adalah selangnya adalah subset. A sampai dengan C, kemudian C sampai dengan B. Jadi di sini kita memiliki selang daerah asalnya adalah A sampai dengan C. Kemudian kita partisi menjadi 2 dari titik B. Sehingga A sampai dengan B adalah partisi pertama atau subset interval pertama. Kemudian B sampai dengan C-nya ini adalah subset yang keduanya. Nah, ketika turunan pertamanya lebih dari 0 dalam selang A sampai dengan C, di sini ya A sampai dengan C, kemudian F aksen lebih kecil dari 0 untuk semua C dalam B, maka FC disebut maksimum lokal. Jadi kalau turunan pertamanya lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam C sampai dengan B, dia disebut maksimum lokal. Sedangkan di sini kalau turunannya lebih besar dari 0 untuk semua X dalam C sampai dengan B, jadi yang ini ya, dalam selang ini, maka FC disebut minimum lokal. Nah, jika turunan pertama bertanda sama, maka kedua pihak C, maka FC bukanlah nilai ekstrem lokal pada F. Jadi sama seperti tadi, kita memanfaatkan turunan pertama. Contohnya adalah seperti ini. Cari nilai ekstrem lokal dari fungsi fx. X kuadrat dikurangi dengan 6x ditambah dengan 5 pada interval minus t hingga sampai dengan t hingga. Nah, ini adalah merupakan fungsi polinomial f, ini kontinu di mana-mana dan turunannya. Cara pertama tadi saya sebutkan ya, cari turunannya dulu. Turunan pertama yaitu 2x dikurangi dengan 6 untuk semua nilai x. Satu-satunya titik kritis untuk f adalah penyelesaian tunggal dari fx sama dengan 0. Jadi kita harus cari dulu titik stasionernya dari sini. Kita cari titik stasioner. 2x dikurangi 6 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3. Ini adalah titik stasionernya. Sehingga kita akan mencari titik mana yang menghasilkan turunan pertama lebih dari 3, lebih dari 0 atau lebih kecil dari 0 maksud saya ya, turunan pertamanya, mohon maaf. Nah, di sini kita cari nilai yang lebih kecil dari 3. Lebih kecil dari 3 itu dari sini. Ini diperoleh bahwa nilainya itu menghasilkan lebih kecil dari 0. Jadi, minus 2 substitusikan ke dalam turunannya, misalnya di sini minus
0 ya, 0 saja, yang lebih kecil dari 3 kan 0. 0 substitusikan ke sini nilainya menghasilkan nilai yang lebih kecil dari 0. Berarti dia turun. Kemudian yang lebih besar dari 3 adalah 4, misalnya 4 substitusikan ke sini menghasilkan nilai yang lebih besar dari 0. Ini bukan minus tapi positif 3. Jadi, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa minus tak hingga sampai dengan 3 dia fungsinya turun, sedangkan yang 3 sampai dengan tak hingga itu fungsinya naik. Ini harusnya naik ya, mohon maaf. Ini harusnya naik. Jadi ini naik. Sehingga kemudian karena F3 itu sama dengan minus 4, 3 di sini substitusikan titik stasionernya ke dalam Fx, dia menghasilkan nilai minus 4, maka F3 adalah nilai minimum lokal F. Jadi grafiknya itu adalah minus hingga sampai sini ini 0. Ini adalah 3. Jadi dia grafiknya sampai sini dia turun, kemudian dia mencapai 3 ini pasangan dengan minus 4. Jadi dari sini dia turun ke minus 4 di sini, kemudian dia naik. Untuk melihat cekung ke bawah, cekung ke atasnya, cari turunan keduanya. Nah, kemudian kita mencari turunan keduanya. Tadi kan baru melihat nilai maksimum dan minimum lokal, sekarang kita lihat kecekungan dan kecekungan di daerah sekitar maksimum dan minimum lokalnya dengan sama memanfaatkan turunan keduanya. Sama seperti tadi, kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0 dia maksimum lokal, kemudian kalau turunan keduanya lebih besar dari 0 dia minimum lokal. Yang tadi kita tinggal substitusikan saja titik 3 ini titik stasioner ini, kemudian cari turunan kedua dari sini. Turunan keduanya adalah 2. F double aksennya adalah 2, atau dengan kata lain, F double aksen selalu bernilai positif, sehingga berapapun nilainya itu akan selalu konstan nilainya 2. Artinya F3 merupakan nilai minimum lokal. Kemudian dia cekung atau cekung ke, nah di sini dapat dilihat ya. Mohon maaf, yang ini bukan membahas kecekungan, tetapi menguji apakah betul titik stasioner tadi itu adalah nilai maksimum atau minimum lokalnya dengan memanfaatkan turunan kedua. Ini yang tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertama, kita memanfaatkan turunan pertama disama dengankan 0. Jadi turunan pertama X sama dengan kan 0 untuk memperoleh nilai stasioner. Kalau tidak ada berarti dia masuk nilai singular. Kemudian turunan kedua untuk melihat dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Kemudian turunan pertama, kalau nilainya lebih besar dari 0 dia monoton ke atas, kalau lebih kecil dari 0 dia monoton ke bawah. Kemudian turunan kedua, ketika nilainya lebih besar dari 0 berarti dia maksimum di titik stasioner ya. Yang ini, dia kalau lebih kecil dari 0 dia maksimum lokal, tapi kalau lebih besar dari 0 dia minimum lokal. Jadi pemanfaatan turunan kedua ini, jangan sampai terbalik. F double aksen itu ketika F double aksennya lebih kecil dari 0, kemudian F double aksen lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, yang ini lebih besar dari 0. Yang ini dia cekung ke atas, yang ini cekung ke bawah. Tapi kalau nilai ininya lebih besar dia minimum lokal. Kemudian yang ini maksimum lokal. Paham ya? Jadi sekali lagi. Kalau turunan pertama, kalau sama dengan 0 dia
stasioner, titik stasioner. Kemudian kalau lebih kecil dari 0 dia monoton ke atas. Lebih besar dari 0 maksud saya dia monoton ke atas, tapi kalau lebih kecil dari 0 dia monoton ke bawah. Kemudian turunan pertama, penggunaan turunan kedua maksud saya di sini, kalau dia lebih besar cekung ke atas, artinya dia minimum lokal. Kemudian kalau cekung ke bawah, kalau lebih kecil dari 0 dia cekung ke bawah, dia artinya maksimum lokal. Paham ya sampai sini? Kalau masih ada yang bingung, silahkan tanyakan langsung ke WA saya. Kalau tidak menggunakan WA, boleh menggunakan forum diskusi di e-learning, nanti akan saya jawab. Nah, pertemuan hari ini sampai di sini, semoga dapat dipahami. Tadi ada beberapa koreksi dari slide-nya, harap diingat kembali ya, nanti jika slide-nya masih ada kesalahan pengetikan, jadi Anda periksa lagi di video ini. Ada beberapa kesalahan tadi, yang pertama untuk mencari titik balik, itu yang tertulis di slide itu baru turunan pertama, seharusnya mencari turunan keduanya dulu. Kemudian ada beberapa tanda yang seharusnya lebih besar atau lebih kecil. Kemudian ada beberapa tulisan yang harusnya dia monoton naik, dituliskannya monoton turun. Nah, sekali lagi silahkan diperiksa lagi di slide-nya, kemudian koreksi sesuai dengan video yang saya sampaikan pada video ini. Penjelasan yang saya sampaikan pada video ini. Untuk pertemuan hari ini, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.